Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konurulita dari Manajemen kelas B2 Universitas Muhammadiyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab penawaran dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, langsung saja masuk yaitu yang pertama tentang teori penawaran. Dari teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata penawaran. Ya, arti dari kata penawaran atau teori penawaran itu yaitu adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran ini berbunyi yaitu jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun. Dari hukum penawaran di sini dapat kita jelaskan atau dapat kita uraikan bahwa ketika barang itu naik maka jumlah penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga barang itu turun maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Kenapa demikian? Karena para penjual ingin mendapatkan profit atau laba yang besar. Ketika harga itu naik maka para penjual dengan cepat atau berlomba-lomba untuk menambah jumlah barang yang ditawarkan kepada para konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan tentang schedule harga atau schedule dari penawaran ini. Schedule penawaran adalah schedule yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap barang tersebut. Schedule ini menunjukkan hubungan positif antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang, semakin sedikit kuantitas barang yang ditawarkan. Di sini dapat kita lihat dalam tabel berikut, di mana dalam keadaan A, pada harga 4.000 jumlah barang yang ditawarkan yaitu 8. Kemudian pada keadaan D, ketika harga itu 1.000 jumlah yang ditawarkan 2. Nah, di sini sangat sesuai dengan hukum dari penawaran itu sendiri, yaitu ketika harga barang itu mengalami peningkatan atau harga barang itu naik, maka jumlah yang ditawarkan pun juga akan naik. Ketika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan turun. Nah, agar lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada kurva penawaran. Nah, untuk kurva penawaran bisa dilihat ya untuk di PPT-nya, sesuai juga ketika harga barang itu naik, maka jumlah pun juga akan mengikuti. Nah, kurva dari penawaran ini berbalik seperti kurva permintaan ya. Untuk kurva permintaan dari kiri atas ke bawah, tetapi untuk kurva penawaran ini dari kiri ke kanan gitu ya, mengalami peningkatannya. Kemudian untuk fungsi penawaran yaitu persamaan penawaran menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan kuantitas yang ditawarkan. Dari fungsi penawaran ini dapat kita lihat untuk rumusnya yaitu QS sama dengan A plus PB. Nah, apa sih atau arti apa masing-masing dari huruf ini? Nah, QS itu sendiri merupakan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang A itu adalah merupakan konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya 2, 10, 30,
90 dan lain sebagainya. Kemudian yang B ini adalah koefisien. Koefisien ini berarti faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Kemudian yang P ini adalah harga. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga pasar atau harga barang. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, biaya bahan pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, apa sih hubungan biaya produksi ini terhadap penawaran? Ketika biaya produksi ini mengalami peningkatan, maka harga barang yang ditawarkan pun juga meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi produksi. Teknologi produksi ini juga mempengaruhi penawaran. Ketika teknologi produksi ini lebih canggih, maka jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan pun juga akan sedikit, sehingga barang-barang yang dihasilkan lebih banyak dan bisa juga mempengaruhi harga barang itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu perkiraan harga di masa depan. Ketika perkiraan harga itu mengalami kenaikan tetapi pendapatan masyarakat tetap, maka para penjual cenderung akan mengurangi jumlah produksi barang yang ada gitu. Kenapa? Karena para penjual juga akan takut ketika dia memproduksi barang banyak, takut barangnya itu tidak laku. Seperti itu. Kemudian yang kelima ya. Untuk kelima yaitu pajak. Nah, semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula pajak yang akan dikenakan. Seperti itu. Kemudian perubahan penawaran atau peralihan kurva penawaran. Hal ini menunjukkan perpindahan kurva penawaran ke kanan atau ke kiri disebabkan yaitu oleh perubahan dalam faktor-faktor lain selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Nah, contohnya peningkatan teknologi akan menambah penawaran, yaitu tadi ya, ketika teknologi itu canggih maka perusahaan akan menambah jumlah produksi barang. Hal ini tentu barang yang ditawarkan pun akan meningkat. Nah, perpindahan itu disebut dengan pertambahan penawaran. Kemudian, peningkatan biaya pengeluaran akan menyebabkan penjual mengurangi penawaran. Perpindahan ini dikenal sebagai pengurangan penawaran. Dan jadi sebaliknya ya, ketika biaya pengeluaran itu akan meningkat, biaya-biaya yang dikeluarkan akan meningkat, maka barang yang diproduksi dan barang yang ditawarkan pun juga akan mengalami penurunan. Nah, dari perubahan kurva penawaran dapat dilihat di PPT ya. Untuk pertambahan nada mengalami peningkatan ke arah kanan, untuk pengurangannya yaitu berada di sebelah kiri. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.